Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfianti Yuniar Pratiwi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-28. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca pada anak agar anak senang membaca dengan menggunakan media atau modul yang sebelumnya sudah dikuasai anak atau modul-modul yang sudah dimainkan atau ditarik dan berbahasa Bimba. Pertanyaan yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam bermain baca-bacaan yaitu dengan membaca majalah, komik, dan berbahasa Bimba. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu agar anak tumbuh minat bacanya dan menjadi lancar membaca. Pertanyaan yang keempat, kegiatan bermain baca-baca. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan? Motivator pada saat kegiatan inti dan kegiatan evaluasi. Pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas yang utama yang harus dilakukan motivator? Karena di Bimba kita sendiri memiliki tujuan khusus untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik, maka mengarahkan anak bermain baca-bacaan dan nilai bobotnya sangat penting sekali. Paling besar di antara lainnya, di antara kegiatan selingan yaitu bermain baca-bacaan, mengarahkan anak dengan durasi yang paling lama. Dengan mengarahkan anak bermain baca-bacaan secara tepat dan mengajarkannya juga secara tepat, maka anak akan tumbuh minat bacanya dan menjadi lancar membaca. Pertanyaan yang keenam adalah, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yaitu kita harus melihat dulu anaknya senang atau tidak, dan kemampuannya akan meningkat jika dia sudah memenuhi tujuan khususnya. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara penerapan kegiatan bermain modul baca-bacaan bersama anak? Awali kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama dengan modul baca yang sudah dikuasai oleh anak, dan buat anak agar tertarik dengan proses membaca sehingga akan tumbuh minat bacanya. Pertanyaan yang ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan, yaitu anak tidak terampil membacanya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul. Teori jam bandul merupakan bagian dari variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki motivator dalam memvariasikan aspek belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuannya adalah karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan. Jadi kita harus menerapkan teori jam bandul agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu saat kegiatan inti. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yang pertama, motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat ekspresi atau afeksi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama. Selanjutnya, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar, prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Dalam prosesnya, motivator fokus melihat afeksi atau ekspresi dan kognitif atau kemampuan anak.
Selanjutnya, hal-hal yang wajibnya itu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya, yaitu memberikan reward minimal 5 menit sekali, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat, dan evaluasi kognitif dilakukan 10 menit sekali. Pertanyaan yang kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, yaitu anak menjadi mudah bosan karena kita tidak menerapkan variation skill kita. Pertanyaan yang terakhir, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya adalah anak tidak terampil bermain baca-bacaan di Bimba.